Selamat datang kembali rekan-rekan mahasiswa, tentunya masih dalam acara UMKM Muda, masa depan perekonomian bangsa. Boleh saya minta tepuk tangannya dulu biar makin semangat di siang hari ini. Pastinya kita akan memasuki sesi workshop atau mentoring session. Selama 1 jam ke depan, kita akan dimentori oleh mentor-mentor handal yang mengangkat tema, anak muda mau jadi pengusaha, jalani aja dulu. Nanti di akhir kita akan buka sesi tanya jawab juga dan tentunya akan diberikan eksklusif merchandise untuk para penanya. Ada yang mau merchandise? Siapkan pertanyaannya, tepuk tangan dulu dong yang mau merchandise. Yes! Tentunya dapat ilmu, dapat juga souvenirnya. Dan saya akan mengundang nantinya masing-masing mentor akan memberikan materi masing-masing. Kita kedatangan spesial sekali pada siang hari ini. Founder UKM Indonesia.id dan tumbuh.co.id, Ibu Dewi Meisari. Selamat siang, terima kasih Ibu sudah berkenan hadir langsung di tempat ini. Kemudian ada juga Direktur DKU, Ibu Nia Fernanda. Tidak lupa, saya juga ingin menyapa kepada Fashion Apparel and Campaign, Senior Director Tokopedia and TikTok E-Commerce, Ibu DC Murhalina Bungsu yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Dan untuk kesempatan yang pertama, kita akan saksikan ini adalah mentoring session bersama dengan founder UKM Indonesia.id dan tumbuh.co.id. Untuk itu langsung saja kami undang dengan hormat Ibu Dewi Meisari. Kami silakan. Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir tadinya panel, taunya satu-satu ya. Gimana teman-teman semuanya? Sehat gak nih? Semangat ya? Sehat pasti tapi harus semangat. Semangatnya boleh saya dengar lagi ya? Semangat gak nih? Nah saya jauh-jauh loh, ini baru nyampe dari bandara tadi langsung sini, koper masih di belakang tuh. Belum sempat mampir-mampir. Mungkin pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM dan juga teman-teman dari Kata Data dan Kemenko UKM udah mengundang saya untuk sharing pada hari ini dan memang perhatian untuk mendorong anak muda berwirausaha ini sudah menjadi bukan hanya misi UKM Indonesia.id tapi sebenarnya itu adalah cerminan dari personal missionnya saya juga gitu ya. Untuk mendorong anak muda agar lebih banyak menjadi wirausaha. Nah saya sudah siapkan materi, mungkin bisa langsung di play aja ya biar tidak ini. Nah dari temanya agak saya twist sedikit gitu ya. Anak muda mau mulai usaha, cermati peluang jadi wirausaha perantara aja dulu. Nah ini memang mungkin jarang diomongin ya. Jadi wirausaha perantara tuh apa ya? Nanti kita jelasin. Mungkin next aja. Waktu saya berapa menit ya ini? 15 menit. Ya langsung aja. Nah mungkin tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi saya pengen disayangi sehingga saya kenalin diri dulu. Jadi ini adalah UKM Indonesia.id. Kami itu sebuah media online berbasis komunitas. Yang lahirnya itu di Universitas Indonesia. Karena saya itu dulu dosen Fakultas Ekonomi juga nih di UI gitu. Kita melakukan tridharma perguruan tinggi dari pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah waktu itu saya mikir pengabdian masyarakat yang bisa nyentuh banyak jiwa itu ngapain ya dibanding pelatihan sedikit-sedikit 20 orang, 30 orang. Akhirnya saya bikin website. Nah website ini sekarang didaftarkan hak ciptanya atas nama Universitas Indonesia dan dalam rangka hilirisasi hak kekayaan intelektual, pengelolaan dari brand ini dilisensikan kepada PT Indonesia Tumbuh Inklusif yang mana saya juga berperan sebagai advisor di perusahaan tersebut. Next. Nah, UKM Indonesia.id bertumbuh menjadi suatu ekosistem yang isinya itu ada 3 website.
ya. Ada ukmindonesia.id, ini diposisikan untuk tempat penyadaran, media, kampanye. Yang kami sadarkan itu ada 2 jenis. Pertama pelaku UMKM-nya itu sendiri, yang kedua adalah pemangku kepentingan. Karena kami sering diundang untuk diskusi publik, kebijakan, kemudian perusahaan-perusahaan banyak bingung CSR-nya mau dibawa ke arah kayak gimana, kegiatannya kayak gimana. Kami bantu juga untuk merancang agar lebih impactful program CSR-nya. Lalu setelah UMKM-nya sadar, kami arahkan untuk belajar lebih dalam di portal tumbuh.co.id. Di sini tuh kayak YouTube gitu ya, kayak YouTube, tapi isinya cuma konten edukasi kewirausahaan dan gratis gitu ya. Nah terus dari yang belajar banyak di Tumbuh, yang lulus beberapa kursus, kami kurasi yang mengamalkan apa yang diajarkan, profil digitalnya membaik, jadi terima pembayaran digital, sudah mulai urus izin, nomor induk berusaha yang paling dasar gitu ya. Itu kami kurasi, kemudian kami promosikan secara agregasi lewat portal satu lagi namanya ukmjagoan.id. Nah setelah UKM-nya itu masuk ke ukmjagoan.id, biasanya mereka jadi dikontak Media Indonesia, di Kompas, ada juga calon buyer, terus diundang sama acara-acara korporasi lain, kurang lebih seperti itu. Jadi konsepnya sadar, belajar, lalu kejar gitu. Jadi ekosistem yang sedang kami bangun seperti itu. Mungkin next. Nah dari TOR yang dikasih ke saya diminta sharing untuk anak muda nih, mau mulai usaha, ide dulu apa modal dulu? Menurut teman-teman mana yang duluan? Ide dulu atau modal dulu? Ide dulu, oke mantap. Next slide. Ide itu murah atau mahal? Yakin mahal. Nyari ide gampang gak sih? Ternyata nggak gampang ya bagi teman-teman ya. Bukannya sekarang tinggal browsing aja apa-apa. Tanya ChatGPT, nyari inspirasi. Hal mudah jangan disusah-susahin loh. Lu pikirin kayak 20 tahun yang lalu nyari ide susahnya kayak apaan tahu. Tapi sekarang ya enggak lah. Kalau untuk nyari inspirasi ide, tanya ChatGPT, lihat Google Trend, lihat masa melakukan itu semua dianggap susah. Apalagi untuk mahasiswa FEB UGM yang akses wifi-nya on dan kenceng. Benar gak? Kalau tadi tinggalnya di Atambua sana masih mungkin deh gitu. Ada alasan untuk bilang ide itu mahal. Tapi ide itu murah. Dan memang harus dipandang murah. Kenapa? Karena yang susah itu, yang mahal itu eksekusinya. Jadi ide jangan terlalu pundung, wah ide gue dicuri. Ya elah kayak udah lu apain aja tuh ide ya kan. Lu juga dapetnya dari browsing ya gak? Emang ada ide orisinil gitu? Kagak ada. Nah jadi ide itu sebenarnya murah gitu. Next. Nah ide dulu apa modal dulu? Nah sebelum menjawab itu, tadi kata teman-teman kan ide dulu ya, saya simpan dulu. Saya pengen ajak kita sama-sama tahu atau punya sepemahaman yang sama. Modal itu apa aja sih gitu kan ya. Coba next slide. Kalau bagi saya karena tujuannya sharing ya kan. Kalau bagi saya dan dalam pengalaman saya mengembangkan sebuah pengmas yang akhirnya bisa menjadi bisnis gitu ya. Alhamdulillah ukmindonesia.id ini salah satu 2 yang pertama hak kekayaan intelektual yang berhasil dilisensikan dan menghasilkan royalti ke Universitas Indonesia. Jadi kita tuh bayar si PT Indonesia Tumbuh Inklusif itu tuh bayar royalti 3% dari omset. Sebagai penambah sumber-sumber pendapatan non APBN dan non SPP. Jadi sebenarnya UGM itu harus punya mindset yang sama juga. Semakin udah dikasih status sebagai badan hukum milik negara, Universitas BHMN, itu harus makin kreatif mencari sumber-sumber pendapatan di luar APBN, dukungan APBN dan SPP dari student. Nah salah satunya kalau di UI itu dari royalti pengelolaan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh dosen-dosennya.
Nah dari pengalaman itu, setuju gak nih? Nomor 1 modal tuh badan sehat sama batin yang optimis. Masih punya harapan. Setuju gak nih? Kalau udah gak punya harapan bingung ya. Ya kan? Ini udah modal nih. Yang kedua adalah otak. Ya kan? Diisi ilmu, diisi skill, kompetensi, kreativitas, rasa penasaran. Ya kan? Rasa penasaran. Yang ketiga, siapa di sini yang masih suka buang-buang waktu? Scroll-scroll nggak ngerasa ya, TikTokan gitu kan, lihat gosip orang 2,5 jam gitu. Masih kalian kayak gitu? Mahasiswa suka kayak gitu tuh. Ya. Waktu. Yang keempat itu relasi sosial. Keluarga, saudara, teman, kolega, mentor. Bisnis-bisnis besar itu banyak sekali. Yang besar banget gitu ya, kayak Amazon lah, kayak Microsoft lah. Pemodal pertamanya ceritanya siapa? Mak bapaknya kan, orang tuanya ngemodalin, minjemin rumah atau ngasih uang gitu ya. Ini semua sebenarnya adalah relasi sosial, itu juga modal. Terus sumber daya alam di sekitar kita. Contoh, saya tuh gemes waktu ke Banyumas, ngelihat serabut kelapa. Serabut kelapa dibakar orang. Ya Allah itu duit. Bisa dikumpulin, dijadiin apa? Itu tuh komoditas ya. Sabut kelapa itu kalau dirapiin helai demi helainya itu tuh duit gitu. Dibakar orang gitu ya. Itu. Terus ada sumber daya manusia di sekitar kita juga. Misalnya tetangga yang rendangnya enak banget. Lebih enak daripada nasi padang yang lain. Atau ada punya om yang mungkin jago melukis. Bisa kaligrafi. Itu juga modal gitu. Fasilitas di sekitar kita. Rumah, laptop, kendaraan. Rumah kosong tetangga yang gak berpenghuni. Jangan-jangan kalau gue cariin kontrakan ini gue bisa dapat komisi nih 5%. 10%. Benar gak? Nah itu juga modal sebenarnya. Terus toko atau produk-produk menarik yang masih andalkan pasar offline. Jadi dia jualannya cuma offline aja. Nah kalau kita entrepreneur itu jangan-jangan ini bisa gue online, ntar gue dapat fee juga nih dari sini. Itu juga modal juga dalam tanda kutip. Akses internet di mana kita bisa menggali informasi, kemudian mengolah data. Jadi kalau saya tuh sekarang ngebayangin internet, informasi di internet tuh rasanya udah kayak nambang. Ya kan? Ngegali, dapat sesuatu gitu kan ya. Tapi dapatnya masih kotor. Nah supaya bisa dijual jadi komoditi tambang itu harus dibersihin dulu, diolah dulu, di refinery dulu gitu ya. Baru nanti kita dapat inspirasinya. Oh ternyata insight-nya ini. Maka keputusan yang harus kita ambil adalah ini. Nah itu bentuk modal juga. Ragam platform digital versi gratis, social media, TikTok, Tokopedia, e-commerce itu semua. Baru nomor 11 itu duit. Ya. Jadi duit ini nomor 11. Karena saya alhamdulillah lewat mengoptimalkan ini semua. Terus kita bikin rencana gitu ya. Kita bikin suatu konsep dengan hasil mengolah data. Uang bisa kita jemput, memang nggak datang, harus kita dijemput duit, bukan nunggu doa zikir 10 ribu kali sehari gitu kan, terus datang duit kan nggak juga gitu ya. Nah saya pengen anak-anak muda UGM ini kalau boleh pulang dari hari ini nge-review dari semua daftar modal ini, saya tuh baru berapa persen mengoptimalkannya. Gitu. Saya pengen bisa nggak ini? Karena kadang-kadang di UKM Indonesia tuh DM-nya saya nggak bisa mulai usaha karena nggak ada duit gitu mulu. Padahal duit itu nomor 11 gitu. Next lagi, waktunya juga terbatas. Nah saya mau sharing bahwa Indonesia itu kekurangan wirausaha. Begitu banyak sumber daya belum dimanfaatkan. Contohnya Pak, kalau kamu masih ngelihat banyak rumah tua nggak diapa-apain. Masih banyak ngelihat tanah kosong, masih banyak ngelihat
fasilitas yang belum terolah, artinya di situ masih banyak sekali peluang yang nggak dikelola oleh seorang sosok wirausaha. Next. Nah, saya mau kasih lihat data ini ya. Di Indonesia ini ya, tahun 2014, dari 50 juta lebih pelaku usaha yang berusaha sendiri ya, garis 1, 2, 3 ini. Yang dia itu berusaha membayar karyawan dengan gaji tetap, itu cuma 3,5% dari total tenaga kerja. Nah, negara ini mencatat yang namanya wirausaha itu yang nomor 3. Yang nomor 1 yang berusaha sendiri, Chief Everything Officer, belum merekrut orang, itu disebutnya pelaku usaha berusaha sendiri. Terus ada juga yang berusaha sendiri tapi dibantu orang tapi bayarnya harian, bayarnya pas bantu motong dibayar, besok nggak datang nggak dibayar lagi gitu ya, nggak digaji tetap. Itu juga belum disebut wirausaha. Yang disebut wirausaha itu yang nomor 3. Tahun 2014 ini cuma 3,5% dari total angkatan kerja. Kita lihat tahun ini. Next. 10 years later. Tetap 3,5%. Ya, nggak nambah-nambah. Gitu. Next lagi. Nah, terus UMKM kita, saya harapkan UMKM muda jangan seperti ini. Karena struktur UMKM kita itu stunting. Bukan anak-anak aja yang kurang gizi. UMKM kita juga kurang gizi. Kalau anak-anak nggak tinggi-tinggi badannya. Kalau UKM skala usahanya omsetnya nggak tinggi-tinggi. Mikro, ultra mikro terus. Ya. Alias omsetnya kurang dari 300 juta per tahun. Gitu. Usaha mikro 300 juta sampai 2 miliar. Itu cuma 9 dari 1000 bisnis. Terus yang omsetnya 2 sampai 15 miliar itu hanya 3 dari 1000 bisnis. Terus usaha menengah itu hanya 7 dari 10.000 bisnis. Ya. Struktur ini kalau dibandingkan sama ASEAN, alhamdulillah Indonesia paling cupu. Ya. Di Malaysia aja yang berhasil sampai usaha besar itu udah 1,5%. Artinya sekitar 1 sampai 2 orang dari 100 bisnis. Di Indonesia yang berhasil jadi usaha besar 1 dari 10.000. Ya. Very bad quality of entrepreneurs. Next. Jadi kenapa saya semangat datang ke UGM ini? Karena saya berharap tuh bisa berbagi keresahan ini sama kalian gitu ya. Kalian soalnya anak UGM, mestinya pinter gitu ya. Coba bantu pikirin negara kita juga ini ya. Ada yang aneh nggak pada data di samping ini coba? Apa yang aneh nih dari gambar ini coba? Ada yang bisa jawab nggak? Saya kasih keripik pisang. Saya bawa nih. Ada yang bisa tahu ada yang aneh nggak dari gambar ini? Datanya, dari datanya coba, proses datanya coba. Ada yang nampak nggak? Ada yang berhasil melihat keanehan nggak dari data ini? Coba saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Wah, anak ekonomi masih belum bisa melihat keunikan dari data ini ya. Oke, negara paling banyak penduduknya di ASEAN siapa? Yang paling kecil se-ASEAN siapa? Singapura. Nilai ekspornya siapa yang lebih gede? Siapa yang paling gede? Kira-kira aneh gak tuh? Negara sebesar Indonesia dibanding sama negara secuil kagak ada kayak Jakarta. Tapi nilai ekspornya, next slide. Saya highlight di next slide. Hampir 2 kali lipat ekspor Indonesia. Coba pikir ya, anak muda UGM pikirin ini. Apakah ini suatu hal yang gak bikin kalian gemes gitu ya. Next. Nah ini yang saya mau sampaikan, kalau bisa saya dapat waktu 5 menit lagi ya. Singapura itu negara broker. Ya. Pasti dia tuh broker. Barangnya dari mana? Ya pasti dari Indonesia juga.
Bisa jadi dari Malaysia, dari Vietnam, dari mana-mana. Yang pasti dia bisa up harga sampai hampir 2 kali lipat. Dan itu bukan mereka licik, enggak. Mereka cerdik. Mereka pandai membangun narasi, mereka pandai memasarkan, dan mereka punya etika bisnis yang sangat bagus sehingga global buyer lebih percaya beli dari mereka daripada beli langsung dari Indonesia yang banyak bohongnya. Ya. Nah, makanya saya mau angkat isu soal wirausaha keperantaraan di sini atau agency entrepreneur. Next. Nah, karena wirausaha itu nggak melulu harus bikin produk nggak seperti itu. Wirausaha itu orkestrator sumber daya, nggak mesti kamu yang jadi tukang punya sumber dayanya. Aset tadi modal ada 11 jenis, ini gimana bisa diutak-atik, di connect the dots kan sehingga menghasilkan sesuatu. Contoh paling sederhana ini Ibu Drika Wibowo. Waktu pandemi suaminya di PHK, dia jadinya harus ikut cari duit. Nggak punya modal, tapi di tetangganya ada toko yang offline total. Jualan online total, produk-produk bayi, susu, pampers dan lain-lain. Oke, karena tetangganya warungnya dekat dan offline total, dia yang bukain akun e-commerce dan rajin ngurusin WhatsApp chatnya dan kemudian media sosialnya. Dia promo dan lain-lain, begitu ada order, baru dia ke toko tetangganya, ngambil barang, kirim. Ya kan? Jadi modalnya Bu Drika tuh bukan uang, tapi pandai mengelola informasi, sumber daya berupa informasi. Nah awalnya beliau itu cuma perantara, kayak tadi itu ya kan. Begitu ada order, ambil barang, kirim, jadi dia nggak nyimpen stoknya sendiri. Tapi sekarang karena volumenya makin besar, dia akhirnya jadi pedagang. Perantara ini beda sama pedagang. Karena pedagang mengelola stoknya sendiri, punya stok sendiri. Dia yang beli stok yang ada di gudangnya dia itu punya dia. Tapi kalau perantara, stoknya punya orang lain. Stoknya itu punya seller lain gitu ya. Next lagi. Ini contoh lagi karya Nusantara. Dia jualan baju safety sama baju dokter kayak gini. Tapi gak punya mesin jahit satupun. Tapi dia ngumpulin, mengkurasi sekitar 300 penjahit yang sudah dites kualitas hasil jahitannya bisa menjahit sesuai standar mutunya pola jahitan karya Nusantara. Nah akhirnya yang ikut tender, yang mengelola e-commerce apa segala karya Nusantaranya, penjahitnya hanya fokus produksi aja. Jadi mereka pernah mau ikut tender, diperiksa sama calon buyernya gitu ya. Nggak dapet, gagal dia tendernya. Kenapa? Karena di kantornya nggak ada mesin jahit satupun. Jadi off-takersnya ini belum nyampe gitu bahwa ada jenis perusahaan seperti ini gitu. Next lagi. Next lagi sama ini kayak PT Sobi. PT Sobi ini jualnya kayu bersertifikat FSC. Ya, jualannya kayu mahoni, jati, macam-macam. Tapi juga nggak punya lahan 1 hektar pun. Dia mengelola tanah yang dikelola oleh koperasi-koperasi, kemudian setiap pohonnya itu dipasang chip yang nyambung ke aplikasi digital. Jadi dari dashboard digitalnya itu dia bisa lihat gitu, oh pohon yang ini punyanya Pak Aji Mansur sudah berusia segini udah bisa dipotong. Tapi yang lain belum gitu, semuanya di apps. Jadi mereka kekuatannya dibangun digitalnya sama bangun network of farmersnya. Nah karena mereka melakukan audit secara kumpulan, biaya sertifikasi ngurusin FSC-nya itu turun, tapi harga kayunya naik. Oh seneng banget para petani ya kan. Walaupun akhirnya ada yang jadi kawin lagi ya dampaknya ya, cuma ya minimal itu tanda ekonomi membaik gitu ya. Next. Nah itu contoh yang jenis wirausaha yang saya pengen sampaikan soal jenis-jenis kewirausahaan perantara, agency entrepreneurs, yang mana modal utamanya itu adalah informasi atau data. Makanya ini cocok banget untuk anak muda. Kalau boleh ngulik data, habiskan 2 jam, 3 jam sehari buat ngulik data, bukan ngulik gosip gitu. Next. Atau
Ada yang main game online, trading, forex, futures, bisa anak lanang tuh ya suka trading forex futures itu ya. Nah, saya juga dipesankan untuk menjelaskan gimana cara mulainya. Nah, ini saya jelaskan secara singkat ya. Pertama, kamu bisa mulai online kan yang offline. Kayak Bu Drika tadi. Misalnya ketemu ada lele asap Mbah Marto yang enak banget itu ya. Online, ini offline total. Ya udah kamu yang onlinein. Kamu yang bikin akun Instagramnya. Begitu ada yang pesen, kamu yang pesenin, kamu yang anter. Ambil just tip-nya, biaya just tip-nya gitu ya. Bikinin katalog digital yang minimal di WhatsApp bisnis seperti ini. Next lagi. Ada juga yang meng-offline-kan yang online. Karena ini ada kasus member kami, dia di neighborhood-nya itu orang-orang tradisional yang males banget ngunduh Shopee dan lain-lain. Jadi setiap hari kerjaannya di atas jam 5, abis dia ngantor, itu tuh ngepoin flash sale. Terus sama dia di list, hari ini yang flash sale blender apa segala gitu ya. Di list sama dia flash sale hari ini, dilempar ke grup tetangga, grup komplek. Siapa yang mau ngambil? Oh gue blender gue, ini gue. Baru dia beli. Jadi yang rajin ngurusin online itu dia, dijualnya offline ke tetangga-tetangganya. Ada juga yang kayak gitu. Ini perantara juga. Next. Baik Bu Dewi, mungkin boleh agak sedikit dipersingkat? Siap. 2 menit, terima kasih. 2 menit ya. Nah berikutnya yang lebih susah itu kembangin brand. Kalau misalnya di Jogja ada satu kecamatan bisa bikin opak semua gitu ya. Atau bisa ngebatik apa semua gitu ya. Tapi ngejual tanpa jati diri, tanpa identitas. Jual kain-kain gitu ya. Nggak ada labelnya, nggak ada apanya. Nah kamu yang bikinin itu. Itu bisa juga seperti itu. Kamu urusin dari bikin websitenya, brand equity-nya, logonya, konten digitalnya. Kamu yang buatin, sepakati bersama komisi atau sistem bagi hasilnya. Next lagi. Harus minimal rajin cek SEO pakai trendsgoogle.com. Minimal pakai trendsgoogle.com. Cek SEO. Ya, next lagi. SEO dicek di Trends Google, terus cek di e-commerce juga. Di berbagai e-commerce juga. Karena kalau kamu masukin misalnya opak, nanti kan ada rekomendasi bawah-bawahnya tuh yang otomatis ketarik tuh. Nah kepoin juga tuh satu-satu ya kan. Next lagi. Nah, terus gali peluang. Salah satunya di ukmindonesia.id itu kami udah bikin menu ekspor impor. Di situ peluang pasar ada di situ semua, kalian tinggal baca gitu ya. Dan peluang untuk ekspor itu enggak yang rocket science, ada yang berhasil jualan daun pisang. Dari daun pisang jualan kerupuk untuk TKI di Hong Kong. Kemasannya malah nggak perlu dibagusin, sebening-bening plastik bening itu dikirim ke Hong Kong, ya kan? Itu bisa sampai jualan cicak kering. Ini duit semua, ya. Next. Nah, ini jadi pengusaha. Ini contoh export gap. Ini buku kami tulis buat buat Bank Indonesia juga. Ini contoh komoditas-komoditas Indonesia, produk Indonesia yang export gapnya itu masih gede banget. Contoh udang beku ya, yang udah terrealisasi baru 1.400 juta dolar, peluangnya masih 1.500 juta dolar. Jadi kalau kamu fokus ngurusin udang aja nih ya, ada peluang 22,5 triliun. Ya, kamu targetin 1% aja misalnya, itu bisa nembus 225 miliar. Kalau net profit marginnya 10% aja. Itu udah 22 miliar. Dari profit tadi kamu ambil dividennya 20% aja. Itu artinya penghasilan bersih owner itu sekitar 4 miliar per tahun. Kerja di BUMN atau ASN mana? Lu dapat segini setahun, hah? Kalau nggak korupsi. Ya peluang ini adanya kalau jadi wirausaha. Jangan kayak saya telat jadi wirausahanya telat. Umur udah hampir 40 gitu ya. Kalau dari kamu masih muda gini udah berpikir kayak gini. Dan kita memang butuh gitu ya. Maka peluang-peluang ini kita yang jemput sendiri bukan Singapura. Next. Baik Ibu mungkin boleh disimpulkan. Nah disimpulkan terakhir.
Kalau mau jadi pebisnis perantara, ngegalinya bukannya dari peluangnya tapi juga standar mutunya. Karena dulu pernah kejadian ada yang mau perantara jadi minyak jagung. Asal minyak jagung dikumpulin sama dia petani-petani, ya kan? Beda petani, beda warna minyak jagungnya. Beda warna, beda kualitas. Taunya buyer di global apa nyarinya? Wah nyarinya free oil acidity, peroxide value-nya, Lodino value-nya, density-nya, bla 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 begini. Nah nguliknya mesti kafah memang kalau mau jadi perantara yang sukses. Sampai apa? Bukan hanya standar spesifikasi produknya, kemasannya juga. Beberapa negara itu harus ditranslate kemasannya biar ada bahasa negara tujuannya gitu. Contohnya kayak di kanan ini mau jualan keripik tempe nih mau masuk Arab. Ya. Jadi harus di standar kemasannya itu harus ada label-label yang ijo-ijo ini di bawah ini harus ada. Terus kemudian ada terjemahan tulisan Arabnya. Nah kurang lebih itu yang pengen saya sampaikan. Mudah-mudahan ada yang terinspirasi. Di Indonesia saat ini kita sangat butuh wirausaha yang bisa membantu UKM yang bisa produksi tapi nggak bisa menyambungkan pasar. Jadi kalau bisa mahasiswa terdidik seperti kalian nggak usah mikirin produksi. Mendingan kalian ngulik data, cek peluang, kalianlah yang menjadi perantara penyambung pasar itu. Sehingga bisa win-win, produsennya omsetnya naik, kaliannya juga dapat cuan komisi yang menarik. Itu aja dari saya, terima kasih, lebih kurang yang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Dewi Meisari sudah memberikan informasi tentunya pengetahuan yang luar biasa untuk adik-adik semua. Kita akan melanjutkan untuk sesi yang berikutnya. Jadi saya untuk itu, ya nanti kita akan kembali lagi ya Ibu ya. Kami undang kembali tentunya setelah seluruh pembicara. Ketiga mentor nanti akan memberikan materinya masing-masing. Sekali lagi boleh saya minta tepuk tangan yang luar biasa. Sebenarnya waktunya kalau panjang bisa sangat seru ya Bu ya. Banyak sekali yang bisa dibahas tentunya pada siang hari ini. Dan untuk selanjutnya kita juga kehadiran mentor yang tidak kalah luar biasa. Merupakan Direktur DKU. Untuk itu langsung saja saya undang inilah Ibu Nia Fernanda. Kami silakan. Cek, oh oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah baik, masih semangat. Tadi Bu Dewi rasanya sangat bersemangat dan saya ngelihatnya jadi kayaknya saya salah satu contoh Bu. Nanti kita lihat ya, terima kasih. Saya juga ucapkan, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada FEB UGM, kepada Katanga Data sudah mengundang saya untuk sedikit bercerita. Kalau saya hadir di sini sebagai praktisi atau pelaku usahanya, sedikit akan menceritakan apa yang saya lakukan. Dan sebelum saya panjang, mungkin saya boleh ditampilkan sedikit video tentang kita dari DKU Indonesia. Variety of wooden craft, more than 3,000 products. We also provide customized wooden products. Natural, functional, and traceability is our strive to do always at all times. For your essentials, daily used, and your business with over billions of sold product. All around Indonesia, global within several countries. With millions satisfied customers. To achieve those great feats, our company must embody the DNA that instills golden values. We believe that what we give will eventually return. We care about our consumers. We care about you.
Baik, hari ini sebenarnya saya diminta juga cerita tentang bagaimana memulai usaha. Karena kalau dengan judul mau buka usaha mulai dari mana, saya jadi sedikit flashback. Boleh next? Saya kembali ke UGM, saya adalah lulusan UGM 2010 saat itu. Saya dari FMIPA UGM, jurusannya adalah ambil kimia MIPA. Dan setiap hari banyak urusannya di dalam lab. Gitu. Jadi saya setelah lulus dari situ, saya waktu itu sedikit kebingungan karena merasa aduh kalau di lab saya ini kurang enjoy. Jadi melakukan rutinitas yang segitu-segitu aja dan saya melihat sebenarnya saya lebih tertarik untuk ngomongin tentang bagaimana lingkungan saat itu chemical gitu ya. Saya salah satu skripsi saya mengangkat efek dari glutaraldehid yang ada di residu di dalam tanah. Nah saya ngelihat dan saya sebenarnya enjoy dan setelah itu tidak melanjutkan kembali ke kimia tetapi saya belajar tentang entrepreneurship. Jadi saya ambil sekolah short course ada di Bandung namanya Young Entrepreneur Academy. Sebenarnya nggak lama, sedikit mencoba-coba karena dulu nggak banyak informasi. Tadi saya setuju nih sama Bu Dewi. Kalau dulu 2010 informasinya masih terbatas, online belum masif seperti sekarang. Jadi saya cuma taunya dari Twitter, nggak tahu namanya wirausaha itu apa, entrepreneur itu apa. Keluarga juga tidak ada background, keluarga yang pengusaha sama sekali. Bapak ibu saya kebetulan dari kepolisian. Jadi tidak ada yang saya lihat, wah ini kalau teman-teman udah melihat, wah ada Pak Sandiaga Uno, saya ingin seperti figur yang seperti ini, Mark Zuckerberg misalnya. Saya nggak ada backgroundnya sama sekali. Kemudian belajar di sana waktu itu 1 tahun sampai 2012 karena saya lulus 2011, kemudian pulang ke Jogja, kemudian memikirkan kembali di Jogja aku mau ngapain. Entrepreneurnya akan seperti apa? Karena saya kaget waktu itu. Di Bandung mulai produk tren itu sudah naik, dulu ada yang boba drink ada di sana, di Jogja belum ada. Saya kesini balik semuanya mungkin dagang, semuanya produksi. Kemudian saya sedikit mengulik tentang jalan-jalan ke Malioboro. Mungkin teman-teman juga ngelihat di Malioboro banyak handicraft ya, banyak kerajinan kayu yang dipajang gitu ya. Dulu masih sepanjang jalan Malioboro itu banyak produk handicraft yang hanya dilihat sebagai dekorasi aja. Tetapi saya melihat kayaknya ada sesuatu yang menarik. Ada yang miss nih. Jogja ini dikenalnya sebagai tempat produksi, tetapi anak mudanya jualannya waktu itu tidak mengangkat dari kerajinan itu sendiri. Nah dari situ saya mulai tuh cari tahu. Nggak kenal juga yang namanya pengrajin, produksi. Mungkin kimia-kimianya sedikit terlupakan waktu itu karena saya enjoy untuk analis. Tadi Bu Dewi bilang coba kulik datanya gitu ya. Itu saya mencari tahu di Jogja ini ada apa gitu. Singkat cerita saya sebelum sampai end up di Dekayu yang tadi teman-teman lihat. Itu saya juga mencoba pernah bisnis fashion pernah. Buka kuliner pernah, jualan yang batik pernah. Jadi semua hampir saya coba. Namanya coba dulu cari tahu enjoynya di mana. Penasarannya itu di mana. Ternyata saya sangat penasaran sama dunia digital waktu itu. Saya merasa ini sesuatu hal yang akan kita belum banyak yang tahu. Bahkan di sana masih pakainya Facebook gitu ya, orang untuk cari temenan, cari pacar gitu ya. Teman-teman saya main di Facebook tapi saya jualan batik. Saya pergi ke daerah Keraton beli batik, tagnya biar nggak ketahuan saya jahit. Kemudian saya kirim tuh karena dulu perbankan baru-baru seragam batik baru disosialisasikan pakai tuh. Nah saya kirim sampai ke Papua. Dari situ, tapi saya nggak berhenti di situ. Saya coba cari lagi dan akhirnya ketemu bahwa di satu daerah di Jogja punya kerajinan handmade yang dari dulu mereka turun temurun bikin topeng kayu. Mereka handmade bikin kerajinan kayu, gitu. Mungkin kalau biasanya di toko oleh-oleh itu banyak. Boleh next. Nah, sebenarnya ketika pertanyaan ini mungkin juga ada di benaknya teman-teman semuanya. Kenapa jadi pengusaha itu jadi bisa seru, bikin penasaran. Dan buat dijalaninnya itu jadi kayak apalagi nih. Nah mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang kemudian teman-teman punya callingnya masing-masing. Saya waktu itu melihat pengrajin yang di sana cuman suami istri
mereka masih bercocok tanam tapi bisa produksi, mengumpulkan produknya untuk dikumpulkan di ekspor ke Jepang. Tapi mereka sebenarnya masih kesulitan ketika kalau misalnya produksi itu kan modalnya besar ya. Mereka harus kumpulin dulu produknya, kemudian nanti akan dikumpulkan baru nanti dikirim kontainer. Mereka juga nggak tahu buyernya siapa. Biasanya itu kalau disebut ada forwardernya nih, ada agentnya. Mereka hanya fokus di produksi. Nah dari situ saya datang kemudian men-challenge gimana caranya produk-produk ini juga bisa di-online kan. Karena ada penasarannya, di-online kan dijual ke digital yang kiloannya kecil-kecil. Saya ngelihat industri kok di Jogja kalau enggak handicraft yang craft banget, kalau enggak furniture gitu. Atau malah gerabah yang gede-gede gitu. Kalau di Kasongan main itu pasti banyak ketemu. Nah ini adalah beberapa yang mungkin harapannya ini bisa mengencourage teman-teman kenapa ya kalau jadi pengusaha akhirnya itu nanti bisa bikin kita seru atau bikin penasaran. Pertama unlimited creativity. Saya terhimpit waktu itu, saya nggak pengen jadi PNS. Saya juga nggak punya teman yang banyak karena teman saya udah habis dari kuliah udah langsung pada masuk ke perusahaan swasta. Terus aku harus gimana, aku ngapain nih gitu. Yang kedua learning something new every day. Saya jadi ketemu sama pengrajin. Saya jadi ketemu sama yang biasanya produksi pakai handmade di tangan, masih di belakang rumah. Kemudian ini bagaimana barang ini bisa nyampe Jepang. Saya dulu pikirannya cuma sederhana itu aja. Ini gimana nyampenya ya nih ke Jepang. Kemudian saya cari tahu. Fleksibel waktu dan kendali penuh. Saat ini kebetulan saya udah seorang ibu dengan 2 orang putra dan putri. Alhamdulillahnya secara waktu jadi owning the time itu sendiri. Opportunity to build a great team. Bagi teman-teman yang pengen punya nantinya dampak itu menjadi calling. Karena saya rasa ketika bikin great team itu bukan lagi cuma ngomongin kita, tapi ngomongin orang lain. Sebelum ngomongin orang lain kita juga akan build untuk personality-nya kita akan lebih baik. Itu udah pasti ujungnya seperti itu. Potensi keuntungan finansial nih tadi ya Bu Dewi udah nge-mention angkanya. Leverage-nya akan jauh lebih besar. Making the real social impact itu adalah nanti yang akan aku tunjukkan di Dekayu. Making the real social impact rasanya akan bisa kita lihat karena ketika kita punya bisa berdampak yang nyata, itu rasa bahagianya tuh lebih-lebih. Mungkin sekarang belum kebayang, yang penting belajar dulu nih, sekolah tiap hari, kuliah kita ngerjain tugas. Tapi kemudian impact apa sih yang harusnya bisa kita berikan? Mungkin buat society yang terdekat dulu nih, buat keluarga. Buat circle yang terdekat, nanti buat komunal yang lebih besar, bahkan untuk ke negara juga. Boleh next? Nah, di Dekayu kami menilai dan kami value bahwa kita bergerak atas meaningful connection. Dari produknya kayu, mungkin tidak dilihat sebagai sesuatu hal kayak ya kayu gitu. Tapi ketika kayu ini bisa membawa koneksi yang bermakna, baik antara bisnis sebagai penyedia produknya dengan customer, dengan sesama atau ke customer, ke rekan kerjanya, ke keluarganya, itu adalah connection yang kita bangun di Dekayu. Nanti sedikit saya sambung kenapa kami melakukan ini, karena mungkin tadi yang dikemas, yang diceritakan sama Bu Dewi, produsen itu nggak kebayang sampai sini loh. Produsen itu fokusnya bikin produk. Kemudian kita bisa melakukan apa nih? Kita bisa berwirausaha dengan apa? Menambahkan sesuatu, mengangkat itu sehingga itu mempunyai nilai emosional yang jauh, sehingga nanti ketika tadi di markup harganya, dijual, itu pun masih punya marketnya sendiri. Next. Nah, ini adalah yang terbaru yang kita lakukan, hal-hal yang seperti ini yang rasanya buat nyes gitu kalau buat saya. Hal-hal kecil mungkin bukan sesuatu yang di company besar, saya rasa CSR-nya jauh lebih besar, tapi kami Bu gitu ya yang masih kategorinya usaha kecil gitu. Tapi ketika kami juga bisa berkontribut untuk society buat dampak gitu ya, itu rasanya bahagia sekali. Dan teman-teman tim kami saat ini ada sekitar 30 orang. Pengrajin kami total ada sekitar 50 orang di bawah Dekayu, itu juga akhirnya merasakan dampak itu.
Next. Nah, kemudian harus mulai dari mana dulu? Kita mulai ya, sedikit ini saya juga flashback ke belakang, sebenarnya kemarin ngapain aja ya gitu, saya ceritakan hari ini. Boleh next? Next. Nah, yang pertama ini biasanya mulai dari hal-hal yang kita dulu, karena untuk melangkah itu paling mudah kita dulu yang bergerak. Pertama pasti kita harus dobrak mental blocknya. Tadi Bu Dewi sudah mention tentang belum udah kayak nggak punya modal, belum rasanya kayaknya aku nggak bisa nih gitu, takut gagal, takut coba, ragu sama idenya. Padahal tadi idenya murah atau mahal nih? Murah. Artinya banyak ide, tinggal kemudian kita validasi ide mana yang kemudian punya marketnya, market mana yang punya kebutuhannya, sehingga kita sediakan. Gitu ya. Yang ketiga, kadang kita merasa tidak tahu harus mulainya dari mana karena idenya banyak nih. Idenya banyak, wah kayaknya ngelihat barang ini nih bisa dijual. Atau ada problem ini kayaknya bisa. Kemudian kita akan mencoba mulainya dari mana. Nah, 3 hal yang saya pegang dari awal ketika mau mulai bisnis ada pertama growth mindset dulu. Saya dari kimia, nggak ada background entrepreneur, teman-teman dari ekonomi dan bisnis saya rasa jauh keilmuannya lebih awal sudah tahu daripada saya. Yang pasti adalah growth mindset. Karena mungkin praktek di sekolah atau di perkuliahan nanti akan beda sedikit dengan di lapangan. Perlu adjusting, belajar lagi. Teorinya iya SWOT, strength, weakness, opportunity, trennya gini. Pas nanti dianalisa, kecoba pasar, waduh nggak nyampe nih. Tapi itu bagaimana kemudian kita harus tough, kita harus tangguh atas semua tantangan yang mungkin gak sesuai planningnya kita nih. Kuncinya harus punya growth mindset dulu. Yaitu kegagalan ya bagian dari proses yang emang harus kita lewati. Yang kedua fokus pada strength, ini yang saya lakukan. Kalau saya flashback dulu di kimia saya ternyata memang senengnya analis. Saya suka ngecek data driven, datanya gimana nih. Kenapa ya? Kok kayunya ini orang nggak bisa pakai? Kenapa orang udah terbiasa dengan piring melamin, piring plastik, tapi nggak pakai piring kayu? Kenapa belum banyak kalau misalnya ditaruh alat makan kayu itu ditaruh di tempat oleh-oleh, kalau di retail tidak ditaruh di tempat yang memang daily use. Nah itu tuh connecting the dot tuh. Sehingga saya fokus, saya bikin produk yang tadi nggak cuma estetik, tapi juga bisa fungsional dipakai sehari-hari. Itu connecting the dot-nya. Fokus melihat peluang, peluangnya belum ada. Nanti saya juga akan gambarkan awalnya dari kitchenware, kami sekarang mengembangkan ke produk hampers, represented as a gift. Belum ada pengrajin yang kepikiran sampai bikin gifting pakai dari kayu. Di situ kita hadir, waktu itu jadi pionir di 2020, kita boom, pandemi, banyak yang kemudian merosot atau belum siap gitu ya dengan adanya, yang tidak ada yang siap memang, tidak ada yang siap sehingga belum present di digital, tapi kami sudah hadir. Jadi waktu pandemi kita naik 4 kali lipat waktu itu. Nah yang terakhir adalah bekali ilmu. Saya ngerasa waktu itu saya belajar juga dari, mungkin nggak ada buku bisnis yang saya baca. Bukan dari teori-teori yang sangat pakai bahasa Inggris yang susah gitu, saya nggak ada. Saya belajar dikit-dikit, tapi saya percaya bahwa dengan membekali ilmu, itu menghindari kita mengecilkan proses gagalnya atau resiko gagalnya. Paling tidak kita tahu nih, wah ini lubang-lubangnya bakal ada di sini nih, jangan sampai kejeglong lah, jangan sampai kita jatuh gitu di situ. Nah itu fungsi ilmu, sehingga teman-teman yang ada di sini rasanya sudah punya privilege-nya nih, gitu. Tinggal di unlock. Terakhir adalah take it action, make it happen. Nggak ada yang kejadian kalau nggak ada actionnya. Udah, harus take it actionnya dulu. Mulai aja dulu gitu ya. Jalanin dulu, kemudian tetap bekalin ilmu, evaluasi, coba lagi dan seterusnya. Next. Nah, yang kedua adalah cara berjualan yang asik dan mengena. Karena ini anak-anak muda, aduh idenya udah banyak, mulainya dari mana? Saya mencoba kurate sedikit. Yang pertama adalah mainlah di niche market. Bahasannya blue ocean, aman ya? Paham kan ya blue ocean?
Blue Ocean, Red Ocean itu di buku kayaknya banyak yang bahas. Yes, itu market niche, ambil yang paling kalian tahu problem atas market itu apa, yang belum ada pemainnya. Saya mulai di situ. Mungkin produk ini di Beringharjo udah baik banget. Di Malioboro bahkan super murah dijualnya. Tetapi kemudian saya kemas, diceritakan sehingga jadi niche market nih, main di industri gifting belum ada. Di situ adalah proses mengambil niche marketnya. Market centric, saya sangat percaya bahwa ketika kita menjual, POV-nya adalah dari market, behavior-nya adalah kira-kira kalau mereka mau bikin hampers atau bikin gifting, senangnya karena apa? Oh, packaging-nya dulu yang dilihat. Baru yang kedua, oh mereka butuh di dalam isiannya fungsinya gimana? Cuman butuh cantik doang atau sampai fungsi? Nanti akan disesuaikan. Mungkin di generasi yang generasi milenial praktikal bisa dipakai, fungsional mereka jadi penting. Tapi kalau di generasi yang lebih muda lagi nih, teman-teman Gen Z biasanya experience. Nah, kita pahami marketnya kita nanti siapa. Yang terakhir adalah add emotional value, atau kita menambahkan value yang bukan hanya ngomongin fitur, bukan ngomongin kualitasnya produknya aja secara spesifikasi produk material, tetapi juga dia itu bisa ngapain sih, membawa apa, punya misi apa. Next. Baik, boleh mungkin disimpulkan? Siap. Kemudian, boleh next dulu. Oke, nah ini salah satu contoh yang menarik teman-teman, mungkin teman-teman juga udah tahu, Humans, mereka punya dengan storytelling yang kuat, itu juga cara jualan yang asik karena itu mendapatkan nilai added value. Next. Digital presence itu yang kita lakukan dari yang tidak ada di offline, kemudian kita jumpa di online sekarang makin-makin. Jadi ini penting buat teman-teman. Once punya bisnis, once punya ide, langsung bikin digital presence dulu. Punya sosial medianya, marketingnya nanti kita pikirin. Yang penting hadir dulu nih. Habis itu kita pikirin lagi gimana nya. Tadi contohnya punya nanti di platform UMKM Indonesia, semuanya harus ada. Digital presence-nya itu kita harus hadir. Next. Nah, habiskan jatah gagalnya. Teman-teman masih muda. Business failed ini udah ada risetnya, tetapi saya pun enggak melewati juga langsung berhasil. Saya ngelewatin juga gagal. 2016 sebelum hadir The Kayu, saya coba bikin produk inovasi lampu kayu namanya Tilem. Muncul langsung pameran di Inacraft. Tapi waktu itu overprice, overpromise. Saya belum tahu bahwa produk kayu secara karakteristik kualitasnya belum oke. Saya gagal tuh waktu itu karena waktu harusnya jualan punya pesanan 40 tapi produknya nggak bagus semuanya. Kayunya berjamur, kemudian waktu dikirim cracking, pecah, nah itu adalah jatah gagal. Terus solusinya gimana? Ya belajar dari gagalnya untuk bangkit lagi. Saya nggak nyerah, oh kalau pakai yang ini nggak works kita akan coba yang lain lagi. Makanya kemudian saya lahirin The Kayu dengan produk waktu itu melihat trennya, connect the dot, lihat trennya. Tren waktu itu adalah foto produk pakai smartphone. Komunitas foto, apa-apa ibu-ibu lagi habis makan di foto. Saya ngelihat komunitas itu rame, saya ada hadirkan produk wood slice potongan kayu. Jadi cuman kayu akasia saya potong ranting-rantingnya. Di finishing waktu itu saya minta gimana caranya ini bisa halus tapi teksturnya kelihatan, kemudian kita kasih ke teman-teman komunitas foto, happy mereka. Nah dari situ gulungannya, baru dari situ mulai edukasi bahwa kayu bisa dipakai sehari-hari sampai hari ini kita bisa supply dan kita bisa sudah menyebarkan. Mungkin kita punya varian produk hampir lebih dari 500 SKU sekarang ini untuk varian di produk di kitchenware. Next terakhir. Oke, ini terakhir banget next. Tentang kemudian kalau sekarang udah punya bisnis nih di mana? Ini adalah teori yang saya pakai dari awal, dari yang nggak tahu buku fundamental bisnis, saya cuma pegangannya ini nih, 5 tangga bisnis. Saya selalu pahami dan fokus tasenya di mana. Kalau sekarang lagi starting, lagi mulai bisnis, ya saya hanya fokus jualan. Fokus aja ngejual dulu, ngenalin produknya, digital present, ngenalin pokoknya gimana caranya jualan dulu.
Kalau udah dapurnya ngepul, saya mikirin profitingnya gimana. Jualan nggak profit kan nggak bisa ya. Kita pasti usaha mau profit, pasti mau untung. Kalau untung diputar lagi, pasti kita akan untuk bertumbuh. Nah kalau misalnya di stase 2, saya fokus bagaimana profit itu ada. Efisiensi perusahaan, lean proses, kemudian develop, mulai punya tim tambahannya. Dan itu membuat jadi profitnya jadi naik, punya kapasitas jumlah pengiriman makin banyak gitu. Fokusnya profiting. Step ketiga, mulai punya tim nih, punya grade timnya sudah ada, mulai mikirin sistemasinya gimana. SOP-nya, alur packingnya yang efisien, lean proses gitu. Dan seterusnya, multiplying, kemudian nanti baru investing. Nah, mungkin ini sederhana yang saya pegang yang sampai sekarang kalau ditanyain, aduh sekarang bisnis kayaknya daya beli lagi turun, market baru jualanku ya susah banget jualan. Ya kembalikan lagi, stasenya lagi di mana dan fokusnya di mana sehingga kita tahu langkahnya harus apa. Rasanya terakhir, next. Pengembangan bisnis bukan tentang bergerak cepat, tetapi tentang bergerak dengan cerdas, menyusun strategi, inovasi, membangun hubungan yang kuat. Sehingga teman-teman, saya harap setiap langkah yang kecil yang bisa kita ambil akan menjadi besar dan menuju sukses. Rasanya terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Nia Fernanda selaku Direktur DKU sudah berbagi tentunya ide dan motivasi kepada teman-teman sekalian. Sekali lagi boleh saya minta tepuk tangan yang luar biasa untuk mentor kita yang kedua. Siapa tahu teman-teman mungkin mau mengembangkan di bidang kayu atau furniture ya. Silahkan boleh berkonsultasi atau nanti bertanya kepada beliau di sesi tanya jawab. Dan kita masih punya mentor yang tidak kalah luar biasa. Ini adalah mentor ketiga kita. Untuk itu langsung saja kami undang. Ini dia Fashion Apparel and Campaign, Senior Director Tokopedia and TikTok E-Commerce, Ibu DC Murhalina Bungsu. Kami silahkan. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dari Kata Data dan juga dari UGM Team yang sudah menerima saya untuk sore hari ini. Oke, jadi mungkin tadi udah dijelaskan mengenai potensi dan kemudian dari saya juga sudah menjelaskan tentang bagaimana membangun bisnis. Nah, kalau dari kita, dari tim Shop Tokopedia atau mungkin lebih dikenal sebagai TikTok Shop, itu kita mau memperkenalkan bagaimana mempergunakan platform e-commerce atau social commerce menjadi salah satu tempat untuk meningkatkan penjualan dari Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai apa saja yang harus dilakukan. Yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa ada potensi yang sangat besar melalui platform e-commerce. Karena Indonesia ini sendiri adalah merupakan market terbesar untuk e-commerce gitu ya. Jadi potensinya tuh masih sangat besar. Karena tentunya didukung dari jumlah penduduk yang cukup besar. Kemudian secara karakternya juga orang Indonesia tuh cukup konsumtif gitu ya. Jadi dan suka mencoba hal yang baru. Dan kemudian kalau kita bicara mengenai retail industri itu selalu bergerak ya. Dan bergeraknya itu selalu mengikuti audiensnya atau customernya. Jadi kalau kita bicara mungkin sekitar 15 tahun yang lalu dunia retail itu didominasi oleh offline. Nah kemudian bergeser mulai dari tahun 2012 itu masuklah e-commerce gitu ya. Jadi kalau mungkin di Indonesia masuk melalui ada mungkin masih ingat ada Berry-Benka, ada Zalora ya, ada Lazada gitu ya. Dan itu adalah sesuatu hal yang baru di tahun 2012 ya. Saya masih ingat waktu itu susah sekali meyakinkan seller atau pelaku bisnis untuk join ke bisnis online. Karena itu adalah sesuatu yang baru. Semua orang sangat merasa nyaman dengan offline industri gitu ya. Nah kemudian tahun 2021 ketika saya pertama kali bergabung dengan ByteDance atau TikTok gitu ya. Itu juga saya banyak belajar gitu karena ternyata yang kita sebut sebagai shoppertainment itu bagaimana menggabungkan e-commerce dengan konten gitu ya. Itu saya banyak sekali belajar karena memang kalau kita bicara mengenai Gen Z itu all about content gitu ya. Jadi bagaimana peranan konten dalam membantu rekan-rekan menjual produknya. Jadi kalau kita bicara semakin ke sini
maka semakin mudah para pelaku bisnis. Karena memang kesempatan dan kemudahannya itu sudah jauh gitu ya dibandingkan dengan periode lalu. Jadi kalau kita bicara mungkin mengangkat salah satu real story ya. Kemarin ini kita baru merayakan Hari Batik gitu ya. Salah satu dari panelis kita itu adalah omah etnik ya. Jadi ini true story ya. Jadi dia itu memulai bisnis omah batik itu, omah etnik itu sejak dia kuliah. Jadi masih di kuliah, dia itu ada tugas gitu ya yang berhubungan dengan batik. Sehingga kenapa dia kemudian terpikir untuk membangun usaha yang berhubungan dengan batik itu karena dia melihat dan cukup miris bahwa oh ternyata para pengrajin batik ini kenapa rata-rata sudah berumur gitu. Dan anak-anaknya nggak mau lagi gitu ya terjun ke dunia batik gitu, mewarisi usaha daripada bapak atau ibunya ya. Nah sehingga dari situ muncullah keinginan dia untuk membuat brand batik ya. Jadi ini betul-betul menggunakan malam gitu. Jadi bukan yang print gitu ya. Nah, batiknya ini kemarin pada saat Paris Fashion Week ya, itu mewakili produk Indonesia dan orangnya masih sangat muda. Waktu saya dengar story-nya tuh cukup merinding gitu ya. Karena nggak semua orang itu membangun satu bisnis mulainya dari kepedulian. Terus kemudian tadi bicara mengenai modal gitu ya. E-commerce ini sebenarnya menjadi salah satu platform yang sangat memudahkan gitu ya. Jadi sangat terbuka untuk orang dengan modal kecil maupun modal yang besar ya. Jadi ini ada true story juga. Tadi saya barusan cerita juga ya sama rekan-rekan juga di sini gitu ya. Ada satu seller gitu ya. Dia berjualan daster. Itu nggak ada modal sama sekali. Jadi iseng-iseng karena dia cuma punya produk tuh sangat sedikit ya. Dia bikin konten. Bikin satu short video dan dia pasang keranjang kuning tahun 2021. Dia cuma berdua tuh, partner ya berdua. Dan ternyata konten videonya itu diminati sehingga produknya itu terjual dengan sangat cepat. Jadi dia buka tahun 2021 dengan modal yang sangat minim dan hanya berdua. Sekarang itu mereka sudah punya 500 karyawan. Ini true story ini. Gitu. Jadi ini banyak sebenarnya story-story yang saya dapatkan selama saya kunjungan karena memang kalau dari shop Tokopedia ini kita rutin ya setiap 3 bulan sekali kadang-kadang kita memang visit ke beberapa seller partner kita untuk minta pendapat mereka, untuk minta feedback dari mereka, kira-kira apa lagi yang bisa kita support, apalagi yang kita bisa bantu untuk bisa meningkatkan penjualan mereka. Jadi kalau dari pengalaman saya bicara dengan beberapa seller gitu ya, kalau kita mau membangun satu bisnis di era yang sekarang, bangunlah semudah mungkin gitu. Jadi kalau terlalu banyak pertimbangan itu waktunya udah telat. Jadi pie-nya udah keburu diambil sama orang lain gitu ya. Jadi menurut saya mulai aja dulu tetapi ya dengan banyak melakukan analisa gitu ya, banyak melakukan riset juga gitu. Jadi mencocokkan antara demand apa yang diharapkan oleh audiens kita atau masyarakat, kemudian apa yang kita bisa berikan untuk mencocokkan antara demand dengan supply-nya tadi. Nah kemudian dari platformnya sendiri kita juga banyak memberikan kemudahan ya. Jadi kalau misalnya suka berbelanja baik di shop Tokopedia maupun Tokopedia sendiri, kita banyak sekali melakukan campaign gitu ya. Kemudian juga kemudahan dalam hal komisi gitu ya. Kemudian kita juga banyak melakukan marketing dan juga edukasi gitu. Termasuk bagaimana kita program terbaru kita yang baru launching itu adalah digitalisasi traditional market. Salah satunya adalah Pasar Beringharjo. Jadi kita datang ke Pasar Beringharjo dan membantu teman-teman kita di Pasar Beringharjo untuk mereka mulai belajar bagaimana memasarkan produk mereka melalui platform e-commerce. Kurang lebih seperti itu. Ya ada pertanyaan mungkin nanti ke next sesi ya. Oke, kira-kira sekian dulu dari kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat sore. Terima kasih Ibu. Silakan. Dan teman-teman, sayang sekali mungkin ada keterbatasan waktu untuk sesi kita kali ini. Namun kami silakan untuk nanti teman-teman yang mungkin ingin berdiskusi atau memiliki pertanyaan lebih lanjut dapat langsung disampaikan kepada beliau usai acara berlangsung. Sekali lagi boleh saya minta tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semua.
Semangat yang luar biasa, antusiasme yang luar biasa juga. Saya doakan teman-teman semua, rekan-rekan bisa menjadi sosok yang luar biasa untuk nantinya memajukan perekonomian bangsa. Bapak dan Ibu serta rekan-rekan mahasiswa, kita telah sampai di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas atensi dan kehadiran rekan-rekan semua pada acara UMKM Muda Masa Depan Perekonomian Bangsa. Yang tentunya merupakan kolaborasi antara Kata Data dan Cafe Gama. Juga kami ucapkan terima kasih atas dukungan dari FEB UGM. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semua. Semoga semangatnya terus membara, menjadikan rekan-rekan semua generasi muda yang dapat membanggakan bangsa kita. Dan akhir kata, saya Natasha Abigail, sampai jumpa di lain kesempatan. Dan ingat, kalau bicara, pakai data. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.